Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran biologi. Kali ini materi bioteknologi yang akan kita pelajari yaitu produk-produk hasil bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi produk-produk hasil bioteknologi. Apa saja ya produk-produk hasil bioteknologi? Mari kita bahas pada video ini. Yang pertama, contoh produk dari bioteknologi konvensional yaitu tape. Proses pembuatan tape yang dibuat dengan fermentasi ragi jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada pada singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses yang sama juga terjadi pada pembuatan minuman beralkohol dan adonan roti. Proses pembuatannya dengan merebus singkong, kemudian dilumuri dengan ragi lalu didiamkan beberapa hari. Kemudian, contoh kedua dari produk bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju dibuat dengan melakukan fermentasi terhadap susu dengan menggunakan jamur Penicillium roqueforti atau Propionibacterium atau Lactobacillus streptococcus. Contoh produk yang ketiga yaitu oncom. Oncom dibuat dengan ampas kedelai dengan menggunakan jamur Neospora crassa yang berwarna merah bata. Contoh produk berikutnya yaitu yogurt yang dibuat dengan melakukan fermentasi terhadap susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermops. Selain produk yang disebutkan tadi, masih banyak produk-produk hasil bioteknologi konvensional, contohnya tempe, kecap, oncom, tape, tauco, yogurt, keju, dan mentega. Dalam proses pembuatan produk bioteknologi konvensional yang diutamakan adalah kebersihan agar produk yang dihasilkan juga menjadi produk yang baik. Setelah tadi membahas contoh dari produk bioteknologi konvensional, sekarang kita membahas contoh dari produk bioteknologi modern. Contoh yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Kultur jaringan dilakukan di dalam medium tumbuhan steril. Totipotensi sendiri merupakan kemampuan sel atau jaringan meristem tumbuh menjadi individu utuh. Adapun prosesnya yaitu diambil jaringannya, disteril, lalu dipindahkan ke medium steril setelah tumbuh halus sampai akar, baru dipindahkan ke pot tanah. Produk berikutnya dari bioteknologi modern yaitu bayi tabung atau in vitro fertilization adalah usaha pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh ibu, yaitu di dalam sebuah kultur steril. Sel telur akan dikeluarkan lalu dipertemukan dengan sel-sel sperma untuk menghasilkan zigot. Kemudian zigot yang sudah berkembang dengan baik akan ditransfer lagi ke rahim sang ibu. Selain beberapa contoh yang disebutkan tadi, masih banyak contoh dari bioteknologi modern, diantaranya interferon, insulin, vaksin, penisilin, hormon pertumbuhan, beta endorfin, dan masih banyak lainnya. Wah, jadi setelah kita melihat beberapa contoh dari produk bioteknologi, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja sih bidang-bidang yang dapat dibantu dalam bioteknologi? Jawabannya akan kita bahas pada video berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi dan semangat belajarnya!